Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Urapilah dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi ini. Biarlah firman-Mu yang disampaikan memberkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan sharing tentang perlombaan iman yang kita sedang hadapi. Mari kita baca di Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bertahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kitab suci dari Ibrani 12, 1-3 mengatakan bahwa dalam hidup di dunia ini, kita sebenarnya semua sedang dalam sebuah perlombaan. Tetapi bukan perlombaan seperti lomba lari, atau berlomba untuk pergi bekerja, atau ke toko untuk membeli barang yang lupa kita beli, atau berlomba pulang untuk memasak makan malam. Perlombaan yang kita jalani adalah perlombaan iman yang dimulai saat kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Yesus yang disebut sebagai perintis dan penyempurna iman kita. Jadi perlombaan yang kita jalani memiliki garis awal atau start dan garis akhir atau finish. Kalau garis awal, di mana Yesus hadir sebagai pelopor iman kita. Yesus melatih kita untuk perlombaan di depan, dan Dia yang melepaskan tembakan dari pistol menandai bahwa pertandingan dimulai. Dan di garis akhir, di mana Yesus menunggu kita, menyemangati kita sebagai penyempurna iman kita. Dan di atas semua itu, ada hadiah yang akan membantu kita menjalankan perlombaan kita, yang akan memotivasi kita untuk menjalankan perlombaan kita dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan dengan baik. Maka seperti atlet manapun, kita perlu berdisiplin, tetap fokus, dan berkorban agar dapat menyelesaikan perlombaan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang Yesus inginkan. Seperti yang kita semua tahu, hidup itu sendiri akan memberi kita banyak rintangan di sepanjang jalan, mengalihkan perhatian kita dengan hal-hal duniawi. Semua yang dunia ingin tawarkan kepada kita, hal-hal yang tampak lebih menarik dan memikat. Lalu ada dosa-dosa dalam hidup kita yang menahan kita, menjerat kita seperti mengikat tali kedua sepatu lari kita. Kiri dan kanan diikat saat kita tidak melihat, sehingga kita tidak bisa berlari, bisa tersandung dan jatuh. Itu seperti dosa yang datang untuk memikat kita dengan janji sesuatu yang lebih memuaskan atau bermanfaat menurut dunia. Tetapi pada akhirnya, tujuan sebenarnya adalah untuk mendiskualifikasi kita sepenuhnya dan mengeluarkan kita dari perlombaan tersebut. Sementara itu, mungkin sebagian dari kita bahkan tidak sadar
bahwa kita sebenarnya sedang dalam perlombaan. Mengeluh, bertanya-tanya mengapa semuanya begitu melelahkan, dan mengapa kita belum maju dalam iman kita seperti yang kita harapkan. Sedangkan yang lain bisa berlari dengan kecepatan yang baik, bisa tenang, bisa fokus, bisa melayani dan siap untuk menempuh jarak yang jauh. Apa yang dapat memberi kita dorongan dalam perjalanan supaya kita tetap tekun dalam perlombaan iman tersebut? Di awal kalimat di kitab Ibrani dalam pasal 12 berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa artinya itu? Pernahkah Anda berpikir atau bertanya-tanya apakah atau siapakah awan saksi yang disebutkan penulis kitab Ibrani di sini? Orang-orang zaman sekarang banyak yang berasumsi secara umum bahwa di dalam awan yang dimaksud di sini terdapat mereka yang telah meninggal, yang kita semua kenal, seperti keluarga kita, teman kita, kenalan kita, dan mereka percaya bahwa mereka mengawasi kita dari atas. Tetapi ini bukanlah yang Alkitab katakan kepada kita. Banyak saksi bagaikan awan yang disebutkan di sini sebenarnya adalah mereka yang pertama kali diperkenalkan kepada kita dalam Alkitab. Kita bisa melihat dan baca di kitab Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman yang disebutkan di sini. Mereka adalah orang yang telah berlari mendahului kita, menjalani hidup dalam iman dan ketergantungan kepada Tuhan, sampai mereka melewati garis akhir yang dijanjikan. Pelari seperti Musa, Yusuf, Daud, ada Sarah, Rahab, Esther atau Maria. Mereka ada beberapa yang menang dalam mencapai tujuan mereka karena iman dan kepercayaan mereka yang terfokus kepada Tuhan. Iman mereka ditunjukkan dalam apa yang mereka lakukan, bukan hanya dalam apa yang mereka katakan. Nabi Nuh membangun Baterah, meskipun dia tidak pernah melihat hujan itu seperti apa. Apalagi air bah yang sanggup memusnahkan isi seluruh dunia. Abraham pergi tanpa tahu tujuan kemana, dan dia tinggal di tenda. Rahab menolong dan menyembunyikan mata-mata orang Israel. Sarah melahirkan di usia tuanya. Tidak satu pun dari para pahlawan ini yang sempurna. Semuanya memiliki kekurangan dan kelemahan, karena semuanya sama seperti Anda dan saya. Mengapa mereka disebutkan dalam kitab suci? Karena mereka semua menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan dan menyaksikan Dia melakukan hal-hal yang menakjubkan. Di mata Tuhan, mereka semua adalah juara. Namun tidak seorang pun dari mereka menerima apa yang telah dijanjikan, karena Tuhan telah merencanakan sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah bagi kita, sehingga hanya bersama kita mereka akan disempurnakan. Kita semua sedang menjalankan perlombaan yang sama sekarang. Maka dengan cara apapun yang Tuhan panggil kita untuk melayaninya, jadi marilah kita tetap setia seperti mereka tetap setia. Kitab suci mengatakan Yesus pergi ke kayu salib untuk Anda dan saya. Meskipun ia memilih untuk menjalani perlombaannya dengan rasa malu dan hina, ia tetap fokus pada hadiahnya. Mengapa? Firman Tuhan di Ibrani 12 tadi berkata, karena sukacita yang disediakan baginya. Yesus melihat hadiah itu. Hadiahnya, Dia menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan untuk menggenapi kehendak Bapanya.
dan Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita jalani perlombaan iman kita seperti Yesus. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, kita sebagai pengikut Yesus dalam perlombaan didorong untuk tetap pada jalurnya. Yakobus 1 ayat 24 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Di 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Korintus dan kepada kita semua yang percaya bahwa saat kita melangkah maju, dia mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Untuk memenangkan perlombaan iman, mari kita izinkan Tuhan Yesus menjadi coach kita, trainer kita, pelatih kita. Dengan iman kita harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawanya atau membawa kita dalam kemenangan. Dalam proses menuju kemenangan, kita harus diperlengkapi dengan hikmat daripada Allah yang kita dapat memperoleh hanya dari firman Tuhan. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus, marilah kita berdiri teguh pada kebenaran ini. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berlari dan selesaikan lomba ini dengan teguh, meraih medali yang disediakan Yesus bagi kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Apapun kesalahan-kesalahan kita, apapun kekurangan-kekurangan atau kelemahan kita, Allah tidak meninggalkan kita karena kita memiliki kekurangan atau kelemahan tersebut. Ia bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita karena Ia tahu bahwa kita masih dalam proses. Dengan kata lain, semakin lama perlombaan berlangsung, bersama Yesus semakin kita dibentuk, semakin baik hasilnya menuju garis akhir buat kita. Maka dengan itu, pandanglah Yesus dan menangkan hadiahnya. Marilah kita semua menjadikan Yesus sebagai satu-satunya hadiah kita, tujuan kita, hidup kita. Kolose 1 ayat 18 mengatakan bahwa Dia adalah yang harus menjadi yang pertama dalam segala hal. Kita harus selalu mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, yakin bahwa tidak ada pelatih yang lebih baik yang dapat mempersiapkan kita. Tidak ada pelatih yang lebih baik yang dapat menyemangati kita. Dan tidak ada juara yang lebih baik yang telah mendahului kita dan menunggu kita di garis finish selain Yesus sendiri. Sekian sharing firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.